Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berbahagia sekali karena pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih beribadah online. Mari saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian layak dipuji, disembah. Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar. Mari kita masuk dalam doa. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Dipemuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami kembali datang ya Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terimalah Tuhan puji-pujian kami. Dan berkatilah Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin ya ibu-ibu ya, memang hanya dekat Allah lah kita bisa memperoleh ketenangan dan kedamaian. Mungkin pada saat ini ada ibu-ibu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah sakit penyakit, mungkin juga ada masalah keluarga ya, sehingga tidak ada kedamaian dan ketenangan di dalam hati ibu-ibu. Saya mau mengajak ibu-ibu menyanyikan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku.
Biarlah melalui lagu ini kita kembali diingatkan, dikuatkan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Mari kita naikkan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalah ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalah ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersama Yesus, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu-ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ibu-ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang sudah tersedia di layar. Kita akan menaikkan pujian dengan apakan ku balas. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dan juga untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala
setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. hanya Tuhan harapan kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah semesta alam. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan hidup kami. Dan Tuhan menaruh kami dalam genggaman tangan Tuhan sendiri. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan, tangan Allah yang perkasa. Dan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya harapan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semua ya Bapa. Bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kembali kami memperoleh kesempatan untuk membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menerimanya, berkenan atasnya dan memberkatinya ya Bapa. Biarlah semua persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Guru Injerina. Mari kita berdoa untuk siap hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini kami Komisi Wanita GKI Gading Serpong kembali boleh bersekutu bersama, merasakan nikmat anugerah Tuhan yang limpah di dalam hidup kami. Berkati kami ketika kami akan belajar dari firman Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup semakin mengasihi Engkau. Berkati persekutuan ini, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini Komisi Wanita secara khusus mengadakan acara senam sehat ya, yang akan kita lakukan bersama-sama sebentar. Ya, kita tahu dan kita sadari bersama bahwa kita penting untuk supaya memiliki dan menjaga akan kesehatan tubuh kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kita sungguh menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah hal yang penting, adalah hal yang berharga, sehingga kita perlu untuk menjaga dan merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, karena dengan tubuh yang sehat maka kita dapat melakukan berbagai aktivitas itu dengan maksimal. Banyak cara yang dilakukan orang untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, diantaranya makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu bukan berarti mahal ataupun sekedar enak, tetapi makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung nilai-nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Nah, selain makan makanan yang sehat, kita perlu untuk apa? Mengolah raga kita, mengolah tubuh kita ini. Ya, jadi olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, supaya tubuh kita ini dapat dilakukan atau dapat melakukan banyak hal aktivitas dengan maksimal. Jadi perlu untuk berolahraga. Zaman sekarang ini olahraga itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, bahkan semakin lama semakin canggih ya. Kalau dulu saya waktu masih SD, sepertinya kalau olahraga selain olahraga atletik yang sering kita pelajari, senam itu senam kesegaran jasmani ya, senam tai chi. Tapi sekarang senam itu sudah banyak jenisnya. Dan senam itu, olahraga itu sudah lebih secara khusus atau spesifik di dalam mengembangkan atau menjaga kesehatan tubuh. Ada senam otak, senam saraf, ada juga body language gitu ya. Senam yang untuk pembentukan tubuh, senam aerobik, begitu banyak ya treatment untuk mengolah akan raga kita. Mengolah akan tubuh kita supaya tetap fit, supaya tetap sehat. Nah, selain itu juga untuk menjaga kesehatan jasmani kita perlu istirahat yang cukup. Ya, kalau yang menjadi anjuran bahwa istirahat yang cukup sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Itu juga perlu untuk kita perhatikan dan perlu kita lakukan, ya. Dan juga bagaimana menjaga kesehatan jasmani kita, yaitu melakukan cek kesehatan secara rutin. Ya, jadi dengan kita memperhatikan akan kesehatan tubuh kita itu, kita menghargai tubuh yang firman Tuhan katakan sebagai bait Allah. Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Karena itu kita penting untuk menjaga dan merawat kesehatan jasmani kita. Nah, tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan hanya kesehatan jasmani yang perlu terus kita jaga dan rawat, tetapi penting juga untuk kita menjaga kesehatan rohani kita. Ya, perlu untuk juga kita rawat dan kita perlu jaga. Jadi ada keseimbangan. Ya, kita mau sehat jasmani dan rohani, maka kita harus menjaga dua-duanya ya secara seimbang. Bukan hanya mengutamakan kesehatan jasmani, tetapi juga penting kesehatan rohani juga harus dijaga dan dirawat. Kalau kita menjaga kesehatan jasmani dengan berbagai cara tadi, makan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup ya, mengecek kesehatan secara rutin, begitu juga halnya dengan kesehatan rohani kita. Kita harus apa? Sama seperti ketika kita menjaga kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita juga perlu, pertama kita perlu makan makanan yang sehat, dalam hal ini makanan rohani yang sehat. Makanan rohani yang sehat adalah firman Tuhan. Makanan rohani yang sehat adalah firman Tuhan. Ya, yang kita perlu terus untuk kita konsumsi. Ya, di dalam tubuh kita supaya rohani kita tetap sehat. Jadi kita bagaimana rajin kita menjadi wanita-wanita yang suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanan rohani yang sehat itu penting menjadi asupan di dalam kehidupan kita, tubuh kita ini. Ya, kita suka membaca firman Tuhan baik secara pribadi ataupun firman Tuhan kita dengar melalui persekutuan-persekutuan ibadah, dalam ibadah-ibadah atau mendengar siaran rohani. Kalau saat ini masa pandemi kita banyak melakukan ibadah melalui online, ya.
banyak juga siaran-siaran yang rohani, sifatnya rohani, yang membahas tentang firman Tuhan. Nah, kita mulai melatih untuk memiliki satu keinginan, kerinduan untuk hal itu. Karena itu menjadi satu makanan rohani yang pasti menyehatkan rohani kita. Dan yang kedua adalah sama halnya dengan tubuh jasmani kita perlu untuk berolahraga, melatih fisik kita, mengolah fisik kita. Demikian juga dengan rohani kita. Kita harus melatih disiplin rohani kita. Melalui apa? Ya itu tadi, kita beribadah, kita berdoa, ya, kita bersyukur, hidup bersyukur, ya, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur itu berkat Tuhan. Kita juga bersekutu itu selain kita membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama saudara seiman, itu yang perlu terus kita latih, ya. Disiplin rohani itu, relasi dengan Tuhan itu terus perlu kita latih. Sama halnya dengan tubuh jasmani kita, kalau kita tidak sering latih dalam hal ini, kita berolahraga, maka lama-kelamaan tubuh ini akan menjadi kaku. Bergerak akan susah untuk bergerak, dan banyak hal yang bisa terjadi bahkan berkaitan dengan sakit penyakit yang mudah untuk menyerangkan tubuh kita. Demikian pun dengan rohani kita. Kalau kita tidak melatih akan disiplin rohani kita, lama-lama kita akan menjadi kekeringan rohani. Dan ketika kita mengalami kekeringan rohani, maka banyak penyakit yang bisa menyerang tubuh kita, ya. Karena itu kita perlu terus untuk melatih disiplin rohani kita. Nah, demikian juga kita harus cek secara rutin akan spiritualitas rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita perlu jaga dengan kita mencek akan kesehatan kita secara rutin, ya, biasa kita lakukan ke dokter. Nah, kita juga perlu terus rutin untuk mencek spiritualitas rohani kita, ya. Kerohanian kita juga perlu terus kita cek atau kita terus evaluasi. Kita mungkin bisa melihat mengapa kita tetap sukacita, ya, tetap bahagia sekalipun begitu banyak masalah. Sekalipun persoalan itu begitu banyak dan belum terselesaikan. Oh, ternyata saya bisa seperti ini karena apa? Relasi saya dengan Tuhan itu baik, ya. Saya tidak sendiri di dalam menghadapi persoalan ini. Saya tidak merasa sendiri menanggung beban hidup ini. Ada Tuhan yang menanggung beban saya bersama-sama dengan saya. Sehingga saya tetap merasakan sukacita, ada kekuatan. Karena relasi dengan Tuhan terjaga. Atau kita merasa, kenapa ya saya ini begitu terus merasa lesu, bawaannya marah-marah, bersungut-sungut gitu ya. Diberkati tapi selalu tidak bersyukur, merasa kurang, tidak cukup. Nah, masalahnya mungkin pada rohani kita yang sedang lesu. Kita mungkin lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat materi, kita lupa dengan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita alami kita gak merasa cukup. Kita hilang sukacita, ya, hilang kedamaian. Nah, mungkin karena relasi kita dengan Tuhan itu saat ini kurang baik. Kita belum menjaga disiplin rohani kita dengan baik. Relasi kita dengan Tuhan itu mungkin semakin menjauh karena berbagai hal. Nah, itu perlu juga terus kita mencek akan spiritualitas rohani kita. Dan yang keempat, kalau tubuh jasmani itu perlu untuk istirahat yang cukup, maka tubuh kita ini juga, ya, rohani kita ini juga kita perlu jaga dan rawat dengan apa? Cukup waktu pribadi kita dengan Tuhan, ya. Kita perlu banyak atau bukan hanya cukup saja tapi banyak untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kalau tadi ibadah kita bisa lakukan secara komunal gitu, secara bersama-sama, oleh persekutuan komisi wanita, ibadah kebaktian, ibadah doa bersama-sama. Tapi penting juga secara pribadi kita membangun relasi dengan Tuhan, ya, saat teduh pribadi, ya, doa secara pribadi. Sekalipun waktu mungkin tidak terlalu panjang, setengah jam itu, bahkan 15 menit itu, satu waktu yang berharga untuk membangun kesehatan rohani kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu mau supaya kita tetap sehat. Baik secara jasmani, tapi yang ingat lagi, sekali lagi yang penting juga, yang tidak kalah penting juga adalah kesehatan rohani kita. Karena itu mari kita terus mau menjaga dan merawat akan kebugaran jasmani dan rohani kita. Dengan melakukan segala apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tuhan memberkati kita semua, kita menjadi wanita-wanita yang sehat dan jasmani dan rohani. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau menjadikan tubuh kami ini sebagai bait-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah ketika kami menyadari bahwa tubuh kami ini adalah bait Allah, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh kami, sehingga kami juga memiliki satu tanggung jawab untuk sungguh-sungguh menjaga akan tubuh kami ini. Baik jasmani dan rohani kami juga tetap terjaga, tetap terawat, sehat adanya. Tuhan menolong kami di dalam segala keberadaan kami dan keterbatasan kami. Kami mungkin sering melihat itu tidak penting dan kami lalai. Kami mengutamakan yang lain. Tapi ketika kami menyadari betapa penting dan berharganya Tuhan, tubuh yang Engkau ciptakan bagi kami ini. Dan biarlah kami juga sungguh-sungguh menghargainya dengan menjaga dan merawatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terus berkati setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, saat ini kita akan senam bersama, yang akan dipimpin oleh Ibu Hani dan Ibu Sisil. Yuk, mari kita sama-sama berolahraga. Shalom ibu-ibu semua. Bagaimana dengan olahraga ibu-ibu di rumah selama masa pandemi COVID-19 yang telah kita lalui selama 1 tahun? Pada kesempatan kali ini kami akan men-sharingkan kepada ibu-ibu semua sebuah exercise atau latihan untuk jari-jari tangan yang kesemutan, exercise untuk bahu dan leher yang pegal-pegal atau nyeri, dan juga setelah itu kita akan senam bersama. Ya, untuk jari-jari tangan yang kesemutan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah penggunaan otot yang berlebihan. Misalnya ibu-ibu menggenggam pisau terlalu lama, mengangkat panci yang berat, memeras-meras, ataupun kebiasaan tidur menidih tangan. Setelah bangun tidur, tahu-tahu kesemutan. Ada 3 exercise yang akan kami sharingkan. Yang pertama adalah pijat otot di dekat siku. Pijat otot di dekat siku ini selama 30 detik. Selama 30 detik. Di dekat siku sini ya Bu, ya bukan di sikunya, di dekat sini. Boleh juga menggunakan alat pijat kalau ibu-ibu punya di rumah. Udah 30 detik. Yang kedua adalah kita stretching otot lengan kita, yaitu ibu-ibu boleh mengambil posisi seperti ini. Boleh mengambil posisi seperti ini, senyamannya ibu-ibu saja. Tarik keempat jari-jari tangan. Tahan selama 30 detik. Yang ketiga, kita dapat merilekskan bahu kita di mana sisi jari-jari tangan yang kesemutan. Misalnya kesemutan tangan kiri, kita bisa rilekskan bahunya dengan cara seperti ini, tahan 30 detik. Sudah. Ibu-ibu, gerakan ketiga ini dapat ibu-ibu ulangi sesering ibu-ibu mau saja ya. Jadi dapat dilakukan pada saat santai-santai di rumah ataupun ibu-ibu dapat lakukan sambil berjemur matahari di pagi hari. Dan untuk yang kedua, saya akan sharingkan juga itu exercise untuk leher dan bahu yang pegal-pegal ataupun nyeri. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Sisil. Sil, bagaimana postur tubuh kamu pada saat memegang handphone ataupun buku saat duduk seperti ini? Handphone ya. Biasanya gini sih, Bu Hani. Ya, ibu-ibu perhatikan.
Sisil ini sudah melakukan postur yang baik. Postur yang baik untuk memegang handphone ataupun membaca buku adalah sejajar dengan eye level kita. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita memegang handphone seperti ini di depan perut, Bu. Di depan perut. Kemudian dengan kepala menunduk sehingga otot di leher kita berkontraksi terus-menerus dan akan berpengaruh pada leher dan bahu kita. Makanya itu sering pegal-pegal ataupun nyeri. Nah, untuk solusinya yang pertama, ibu-ibu dapat mengompres air hangat selama 10-15 menit di bagian bahu yang pegal atau nyeri. Jangan air panas ya, Bu, nanti kulit ibu bisa terluka. Ingat, air hangat yang digunakan untuk mengompres. Ya. Untuk yang kedua, kita dapat melakukan exercise untuk leher dan bahu tersebut. Exercise yang pertama adalah shoulder roll. Shoulder roll tujuannya adalah untuk merelaksasi otot bahu kita. Gerakannya adalah demikian. Angkat bahu ke atas, putar ke belakang. Diulang sampai 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang putar ke depan sebanyak 8 kali. Angkat bahu, putar ke depan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah exercise pertama. Exercise kedua adalah active roam. Di mana active roam ini adalah berguna untuk meningkatkan ruang lingkup gerak sendi bahu kita ya. Demikian exercise-nya ini seperti ini. Menunduk ke bawah, kepala dinaikkan perlahan-lahan ke atas. Diulangi sampai 6 kali. 2, gerakan ini dilakukan secara perlahan-lahan. 4. Sudah 6 kali, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri secara perlahan-lahan. Ulang 6 kali, lalu jatuhkan kepala ke kanan dan ke kiri. 1, 6 kali. Exercise yang ketiga adalah cintik. Cintik itu adalah untuk menguatkan otot leher kita. Letakkan jari telunjuk di dagu, dorong dagu ke dalam, ditahan beberapa saat, diulang 6 kali. 1. Posisi tubuh tetap lurus ya, tetap tegak ya. 2.
Exercise yang selanjutnya adalah stretching untuk upper trapezius. Upper trapezius yaitu otot bagian punggung atas. Di mana caranya adalah tangan kiri di belakang badan kita, tangan kanan memegang telinga, lalu bahu tetap turun ya, bahu tetap turun. Tarik lehernya, ditahan 8 hitungan. 8. Ulangi gerakan ini 1 kali lagi. Lakukan pada sisi sebelahnya, tangan kanan di belakang. Tangan ini memegang telinga, bahu turun, tarik kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah exercise untuk stretching otot levator scapula. Levator scapula itu adalah otot di leher sampai ke punggung. Caranya sama, tangan kiri kita di belakang, kepala menoleh sedikit ke kanan, lalu jatuhkan kepala ke bawah, tarik sampai terasa ototnya. Hitungan, diulangi 1 kali lagi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan juga untuk sisi sebelahnya, tangan kanan di belakang, kepala menoleh sedikit ke kiri, menunduk, tarik otot. 1, 2, 3, 7, 8. Ulangi 1 kali lagi. 5, 6, 7, 8. Sudah. Yang terakhir kita akan melakukan peregangan. Peregangan itu untuk merelaksasi otot punggung kita. Kita lakukan sambil berdiri ya. Letakkan tangan kita di belakang kepala. Lalu jatuhkan punggung ke belakang, tarik nafas. Gerakan ke depan secara perlahan-lahan. 1. Kita ulangi sampai hitungan ke 10 ya. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
demikianlah exercise yang dapat ibu-ibu lakukan di rumah. Selanjutnya kita akan melakukan senam bersama yang akan dipimpin oleh Sisilia. Silakan, Sil. Gimana ibu-ibu semua? Aduh, enak ya. Aduh, saya rasanya enak banget nih badan. Gimana ibu yang lain? Ya, Enak banget. Udah lama rasanya kalau kita di rumah tuh ya nonton TV, masak atau melakukan bersih-bersih. Wah, badan kita semuanya pada pegel-pegel ya Ci ya. Tadi habis di exercise, ditarik-tarik, enak. Ibu-ibu bisa melakukannya itu kanan dan kiri. Nah, setelah ini kita akan senam bersama ya. Nah, bagian dari gerakan senam ini bagian dari gerakan yang tadi udah diajarin sama Cihani. Jadi kita melakukannya secara perlahan-lahan saja, santai. Ibu-ibu bisa melakukannya di mana aja. Nggak terbatas, nggak sambil harus jemur matahari yang Nah, bagus itu pagi-pagi. betul. Sambil jemur, sambil kita gerak sedikit-sedikit. Kalau mau sambil berdiri boleh. Boleh. Tapi kalau yang susah berdiri, yang biasa jemurannya sambil duduk, boleh juga sambil duduk. Kita lakuin gerakan ini sama-sama. Yang penting kita semua bisa sehat. Amin. Itu semua doa kita ya. Yuk, mari kita coba lakuin pelan-pelan aja ya. Nanti kita akan ulang. Gimana ibu-ibu? Udah susah kan gerakannya? Enggak. Iya, yang masih kuat berdiri, wah kita kalau sambil berdiri, sambil kaki digerak-gerak, wah pasti lebih semangat. Tapi untuk ibu-ibu yang udah, aduh rasanya kaki udah mulai sakit nih kalau berdiri kelamaan. Tapi kalau nggak gerak kan kita nggak sehat ya Ci ya. Betul. Nah, Dengan boleh. olahraga kita juga Betul. tambah berasa lebih seger. Sambil duduk gini keringetan loh, keringetan nggak yang lain? Aduh, lumayan nih keringetan. Kita cobain sekali lagi ya. Ya, oke.
melakukan yang kedua, udah lebih baik kan ya Bu? Nah, gerakan ini bisa kita terus lakukan berulang-ulang setiap hari. Mau sambil dengar musik apa juga boleh. Gampang hitungannya. Terus kita nggak perlu melakukannya secara terburu-buru. Yang penting kita melakukannya sesuai seperti yang Santai tadi aja. udah diajarin sama Cihani. Perlahan-lahan. Ya, supaya bukannya tambah sakit ya, tapi tambah enak. Ya, oke Ibu-Ibu, demikian senam kita hari ini. Semoga apa yang udah kita coba lakukan pada acara Komisi Wanita pada minggu ini bisa membuat Ibu-Ibu semakin sehat selalu, semangat selalu ya Ibu-Ibu ya. Walaupun selalu diam di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Salam sehat selalu, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sampai ketemu lagi. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa hari ini ya. Kita boleh bersama-sama bersukacita di dalam ibadah dan kita boleh juga bersama-sama melatih akan mengolah akan raga kita ya, tubuh kita, sehingga kita boleh menjadi wanita-wanita yang sehat secara jasmani dan rohani. Kami menyampaikan selamat ulang tahun buat ibu-ibu kita yang boleh merayakan ulang tahun. Ada Bu Lena tanggal 16 Maret, Ibu Emi Herdrayani tanggal 17 Maret, Ibu Surjaningsi Gunawan tanggal 19 Maret, dan Ibu Ahyang tanggal 20 Maret. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati dengan kesehatan, sukacita yang limpah di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan ibu-ibu sekalian. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan serta anugerah yang begitu limpah yang boleh kami rasakan secara khusus bagi Komisi Wanita GKI Gading Serpong. Tuhan berikan waktu yang baik dan begitu indah untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun secara online kami boleh merasakan akan berkat rohani yang limpah yang Tuhan sudah beri. Kami bersyukur Tuhan 1 tahun di dalam masa pandemi ini kami tetap boleh diberikan waktu untuk menikmati saat yang indah bersama dengan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi wadah di dalam pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang memiliki rohani yang sehat di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semangat, untuk sukacita, pemberian diri bagi setiap ibu-ibu yang selama ini begitu bergiat dalam melayani. Untuk setiap ibu-ibu pengurus bersama-sama dengan juga Bu Hani yang boleh melayani hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tambahkan sukacita bagi kami di dalam memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga terus mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang bersukacita karena ulang tahun. Untuk Ibu Lena, untuk Ibu Emi, Ibu Suryaningsi, Ibu Ahyang. Tuhan biar kiranya tambahkan sukacita di dalam hidup mereka. Berkati kesehatan, jauhkan dari segala penyakit virus corona yang merebak saat ini. Dan biarlah mereka tetap juga hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Iman semakin teguh di dalam Tuhan. Dan boleh mereka juga boleh meraih apa yang menjadi harapan, yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati senantiasa. Dan kami terus mau berdoa untuk setiap ibu-ibu sekalian. Di dalam segala keberadaan hidup yang mereka jalani saat ini, Tuhan terus boleh memberkati. Bila Engkau terus kurniakan kesehatan, kekuatan dan sukacita yang limpah di dalam menghadapi hari-hari, sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan dan juga banyak hal mungkin yang membuat menjadi kecewa karena kegagalan ataupun karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Tapi biar kiranya Tuhan juga terus melawat setiap ibu-ibu sehingga tetap memiliki sukacita di dalam Engkau, karena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami terus mau berdoa bagi setiap ibu-ibu yang saat ini masih bergumul dengan kondisi kesehatan. Tuhan terus boleh menolong di dalam upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Kami terus memohon belas kasihan, jamahan dan berkat Tuhan, sehingga melalui semuanya itu mereka dapat ditolong untuk kesehatan mereka. Secara khusus kami terus berdoa untuk orang tua dari Ibu Heni Handoko yang masih dalam pengobatan kemoterapi. Tuhan juga terus boleh memberikan kekuatan dan pengharapan. Untuk Bu Neng juga, mama dari Bu Hani yang harus melakukan cuci darah di setiap minggu. Tuhan, tidak mudah menjalani pengobatan seperti demikian, tetapi biarlah Tuhan berbelas kasihan memberikan kekuatan dan pengharapan terus kepada Engkau. Dan setiap ibu-ibu yang mengalami sakit, Tuhan juga yang jamah dan lawat, sehingga kesembuhan pemulihan boleh terjadi oleh kuasa daripada Tuhan. Kami menyerahkan segala persoalan pergumulan ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam ekonomi, di dalam relasi, semuanya kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah sanggup menolong bagi setiap kami di dalam setiap persoalan apapun. Biarlah kami terus hanya mendekat kepada Tuhan.
Jangan biarkan kami jatuh Tuhan, topang kami. Biarlah kami di dalam segala pergumulan persoalan hidup kami tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Karena kami memegang Engkau Tuhan. Kami melekat dengan Engkau Tuhan, Sang Penolong kami, sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami naikkan semua kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri persekutuan kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibu-ibu, ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita sekalian. Salam sehat selalu.